Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja dalam jabatan batch 1 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Teddy Herdadi. Saya guru kelas 5 pada Madrasah Ibtidaiyah LKM Deledu, Desa Mekarsari, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hari ini Senin tanggal 5 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi singkatan dan akronim serta kalimat fakta dan opini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, bermuajahah di MLKM Deledu kelas 5. Tetap semangat. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Ceria. Yes. Ya, tapi semangat sekali ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini ya, insya Allah semoga pada hari ini kita lebih baik lagi belajarnya, lebih semangat lagi ya, dan pastinya supaya kita lebih semangat, kita awali dengan berdoa ya. Kenapa berdoa? Supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, minimal kita awali dengan doa basmalah minimal ya. Oleh karena itu silakan kepada KM untuk memimpin doa. Mohon perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman
alhamdulillah. Ya, itulah kalau kita bersyukur. Ya, memang ada yang sakit ya katanya ya. Sakila ya. Itu alhamdulillah bisa hadir. Ya, berkat doa dari kita semua. Kita lagu masuk ke lagu ini ya. Oke. Kita nyanyi dulu lagu. Itu yang apa? Semua sudah hafal. Baik, kita ini ya. Oke, terima kasih Jun ya. Baik, sebelum kita ke materi hari ini, Bapak yang akan kembali tentang kesepakatan kelas. Masih ingat tidak? Masih. Oke, coba apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan ketika ada guru sedang menerangkan? Ngobrol. Bisa membuat kan? Siap tidak? Siap. Bayangkan kalau sedang seperti ini nih, menerangkan, ngobrol, terganggu tidak? Tidak kan? Konsentrasi. Hanya siap untuk mendengarkan? Siap. Siap untuk memperhatikan? Siap. Lanjut. Ketika ada guru bertanya, apa yang dilakukan? Jangan diam saja. Ditanya A, diam. Ditanya B, diam. Pusing gurunya juga. Ditanya paham tidak? Diam. Ya. Ditanya mengerti? Diam. Jadi sebisanya jawab ya atau tidak, paham atau tidak paham. Ya. Terus selanjutnya adalah bagaimana yang harus kita lakukan ketika ada teman kita sedang presentasi atau penampilan di depan. Dengarkan lagi. Tidak menolak, tidak mencela. Maksudnya apa? Jadi ketika ada teman kita berbuat salah atau ada yang salah dalam pelafalan, dalam apa, tidak boleh dicela, apalagi ditertawakan. Itu dalam Islam juga tidak boleh. Yang terakhir, apa yang kita lakukan ketika berdiskusi? Kerjasama. Oke, apalagi? Kita jangan diam saja, ya. Kita harus keluarkan, ya, keluarkan pendapat-pendapat kita ketika kita sedang berdiskusi. Jangan diam saja. Kalau diam saja ya tidak akan selesai masalahnya. Sebelum kita ke materi lagi, coba Bapak mengingat kembali nih materi kemarin tentang apa? Surel. Apa surel? Surat elektronik. Dan kalian kemarin sudah melaksanakan tugasnya ya, mengirim ke Bapak ya melalui email. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai singkatan akronim. Fakta dan opini. Oke, sudah mendengar belum? Sudah. Coba Bapak akan tes dulu ya. Silakan nanti kamu kerjakan ya. Ini namanya asesmen diagnostik. Sebelum Bapak nanti lebih jauh ke materi yang akan kita bahas hari ini, Bapak akan berikan tesnya dulu ya. Silakan. Oke,
Ada yang belum? Yang sulit yuk. Nah, oke, yang sulit juga. Yang sudah? Oke, Bapak lihat ya, sambil nunggu teman kita ya. Oke. Sudah. Wah, hebat nih, tepuk tangan nih buat kita semua. Itu dulu diajarkan tapi udah pada bisa ya ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak punya apa nih ya? HP. Ada yang punya HP di rumah? Ada. Itu yang punya HP? HP ya. Ada nama lain HP? Ada. Apa? Handphone. Sebelum berlanjut, kita kembali ke video. Video apa ya? Kita saksikan. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ya. Sekarang kita fokus. Kalian lihat kira-kira ini video tentang apa? Sebentar. Ini video pendek ya, jadi cermati. Apakah berkaitan dengan jam? Nah, kita saksikan saja. Selamat pagi sahabat, perkenalkan, namaku Sri Nirmala. Belajar jarak jauh dari rumah itu tetap asyik dan menyenangkan. Seperti pembiasaan waktu di sekolah, aku tidak lupa untuk merapikan baju seragamku hingga aku benar-benar siap memulai mengikuti pembelajaran. Inilah ruang kelasku, ruang belajarku. Ibu guru selalu menyampaikan tugas melalui pesan WhatsApp ke smartphone orang tua untuk kemudian memberikannya kepadaku. Tugas dan hasil karyaku nantinya harus aku kirimkan ke guru lewat WhatsApp. Nah teman-teman, inilah salah satu ceritaku. Sudah? Pertanyaannya adalah itu kira-kira video tentang apa? Belajar daring ya. Apa sih daring? Daring. Pernah kira-kira kalian melakukan itu? Pernah tidak kalian di situasi itu? Kira-kira kapan ya? Ya, berarti 5 tahun ke belakang ya. Kita tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat ya, langsung kita ke materi ya, tentang hari ini kita akan membahas akronim dan singkatan serta opini fakta ya, di dalam kalimat opini dan kalimat fakta yang ada di dalam iklan. Ya, kita lihat ini seperti ini. Terjadi pada di sini ada 16 Maret 2020. Jadi sudah Bapak singgung ya. Kenapa di BDR kan supaya semuanya selamat. Dan di dalam pembelajaran jarak jauh juga, di dalam pembelajaran di rumah juga, ini banyak yang digunakan. Nah, contohnya tadi yang dalam video adalah laptop, ya, HP. Supaya terkomunikasi menggunakanlah Word, sehingga kita bisa mengerjakan tugasnya adalah melalui Pernah? Ya. Apa singkatan? Gabungan huruf awal. Nah, gabungan huruf awal. Jadi singkat itu mengambil
dari sebuah kata dan yang diambilnya adalah huruf depannya saja. Kalau akronim? Nah, akronim itu sama adalah seperti singkatan, tapi yang diambil adalah suku kata. Meskipun ada juga memang yang diambil huruf depannya, tapi ke belakangnya ada suku kata. Itu perbedaannya antara singkatan dan akronim. Jadi kalau singkatan itu hanya huruf depan yang diambil. Ya. Bagaimana sih Pak? Ya, kita ikuti. Nah, seperti ini ya. Nah, singkatan terdiri atas gabungan huruf awal. Contoh nih, nah ada tadi ya di dalam video ada BDR. BDR itu adalah singkatan. Kepanjangannya dari apa? Belajar dari rumah. Belajar dari rumah. B-nya belajar, D-nya dari, rumah. Yang kedua apa Ikin? Kebaca tidak? Baca. Apa Ikin? SD. SD. Apa SD? Ada yang tahu? Sekolah Dasar. S-nya? Sekolah D-nya? Dasar. Yang kedua adalah akronim. Ya, akronim terdiri dari beberapa suku kata. Ya, contohnya ini apa? Jateng. Ya, Jateng itu kepanjangan dari apa, U? Jawa Tengah. Ada telepon seluler. Sampai sini ada yang tanyakan? Jelas? Iya. Nah, di sini Bapak punya kuis ya. Di sana ada angka 1 sampai 30. Jadi nanti kalian klik ya beberapa saja, bisa klik nomor 11 akan buat. Nah, ada sis kamling ya. Ada sis kamling ya. Contohnya itu kira-kira singkatan apa akronim? Akronim. Nah, kita klik ya. Apa benar atau salah? Seperti itu. Bisa? Coba siapa yang ulangi? Coba Silsi. Nama OPNS. Singkatan apa akronim? Singkatan. Betul. Baik. Coba ya, KM. Nomor berapa KM? Klik lagi. Oke. M. Apa yang singkatan apa akronim? Ini yang benar. Oke, betul. KTP. Ya. KTP apa KIP? KIP. Singkatan apa akronim? Singkatan apa akronim? Singkatan. Kira-kira teman-teman benar apa salah? Ayo, yang mana? Singkatan kita lihat. Betul. Nah, sekarang kita ke fakta dan opini. Ayo, siapa yang pernah dengar nggak fakta opini? Apa pikiran fakta? Apalagi? Fakta yuk, fakta. Coba dibuka. Apa kira-kira? Yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Ada bukti? Ada buktinya. Opini, kira-kira apa ya? Ada opini yang baik, atau pendapat kamu aja, ya? Pendapat seseorang. Kira-kira kalau pendapat itu bisa benar apa tidak? Bisa benar, bisa
Bisa tidak. Tapi kalau praktek sudah pas? Sudah pasti. Ya. Oke, lebih jalan kita ke materinya. Nah, bedanya antara fakta dan opini. Ada udah jelas sedikit ya. Fakta adalah badan peristiwa yang merupakan kenyataan atau benar-benar terjadi. Yang kedua adalah opini. Ya, opini itu adalah pendapat. Ya, pendapat atau pikiran seseorang. Ya itulah yang namanya opini. Ya, jadi masih belum bisa dibuktikan. Ya. Paham untuk perbedaannya, paham? Jadi kalau fakta benar-benar terjadi. Kalau opini yang bisa belum terjadi. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Kucing mempunyai 4 kaki. Sedangkan yang di sininya memelihara kucing itu menyenangkan. Kucing mempunyai 4 kaki. Benar tidak? Benar. Pernah lihat kucing? Pernah. Yakin? Yakin. Ada bulunya? Ada. Ada kakinya? Ada. 4 tambah 5? 4. Pernah lihat kucing? Pernah. Berarti itu fakta. Karena memang kucing itu 4. Kecuali yang cacat. Ya. Tapi pada intinya kucing itu berkaki 4. Yang kedua tadi, memelihara kucing itu menyenangkan. Oke. Kata jujur menyenangkan. Tapi kata ilham belum tentu. Aku mah jijik. Akan gitu. Itu namanya oke. Kata juan, di orang kalau suka saya mah enak, senang memelihara kucing. Dan kata Angela, aku mah alergi. Itu yang disebut dengan opini. Coba, mana yang fakta, mana yang opini. Coba ini. Ada jis kita dibuat dari Bandung pilihan. Opini apa fakta? Oke, terima kasih ya. Coba aman. Kalau paling enak, ya ada 2-nya. Opini. Ya, Bang. Iya. Kalau kita buktikan lagi dengan wih, tangan dong. Kalau tadi pemirsa tentang apa? Nah, sekarang kita ke opini dan Fakta. ya. Nah, oke. Ya. Ada yang berani? Ada yang berani? Ada yang belum tadi yang belum? Siapa yang belum? Di Indonesia. Kau ini ya, fakta, betul, bagus, bagus. Yes. Ada semua ya? Ada semua? Oke. Silakan tulis dulu identitasnya. Apa yang ini itu untuk identitas kelompok, ya. Terus yang kedua ada yang ini ya. Nah, kalian nanti
tentukan. Di sana sudah ada ya, ada kalimat-kalimat, ada kata-kata tentang opini, fakta, ya, tentang singkatan dan akronim. Yang kedua adalah kalimat fakta dan opini di dalam iklan. Nah, di sini ada berapa iklan? Ada berapa iklan? Ada 4 iklan ya. Kalian tentukan kalimat yang fakta dari tiap iklan. Kalian tentukan opini dari 4 iklan tersebut. Ada tidak? Ya, silakan. Tidak, Pak. Siapa yang berani kelompok mana? Kelompok 1 ya. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas, nama saya Ilan, nama saya Sulus, nama saya Igit, nama saya Imam. Dan kami akan mempresentasikan kalimat, akronim dan singkatan yang akan disampaikan oleh Ilan. Singkatan akronim, yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi singkatan dan akronim. Di sini yang ke-1 ada hak asasi manusia, disingkat menjadi HAM. Dan yang kedua adalah sekolah menengah atas, jika disingkat menjadi SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Cepat, bagus. Selanjutnya, yang berani kelompok? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kelompok 2 dan sebelumnya perkenalkan nama saya Andrea, nama saya Didi, nama saya Siti, nama saya Andrea, nama saya Nadia, nama saya Nisa. Dan di sini kami akan mempresentasikan materi kalimat fakta dan opini yang akan disampaikan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kalimat fakta dan kalimat opini yang akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cing, menurut kelompok itu yang izin itu fakta apa opini? Opini. Apa yang tadi? Tersedia di warung terdekat. Itu fakta apa opini? Opini fakta. Kenapa opini? Ya opini. Berarti ada dong itu, Man. Kenapa opini? Ya, betul. Karena belum tentu warung tersebut, warung yang lain bisa ada. Ya, cukup ya. Mewakili dari masing-masing kelompok ya. Intinya kalian sudah bisa membedakan. Ya, tadi diwakili oleh kelompok 1 tentang akronim dan itu opini dan Bapak lihat tadi sudah bagus ya kelompoknya juga. Intinya kalian sudah paham dan membedakan antara singkatan dan akronim, juga opini dan fakta. Ya, paham ya? Saya sudah paham dan sudah memahami ya. Tepuk tangan buat kita semua.
sekarang mau di tempat atau mau dirubah lagi? Mau dirubah tempat. Oke, supaya cepat masing-masing aja ya di kelompok ini ya. Bapak punya ini soal nanti. Ini untuk masing-masing tapi ya, bukan untuk yang kelompok. Udah ya. Nanti kalian isi ya. Ya. Oke, karena kurang pas ya. Oke, diisi identitas. Sudah ya? Sudah, oke. Dan Bapak sudah koreksi ya? Insya Allah semuanya bagus. Oke, intinya kalian sudah memahami tentang materi hari ini. Semuanya luar biasa ya. Oke, berarti dengan demikian, alhamdulillah itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa teringat terus ya materi ini ya. Karena nanti di kelas 6 pun ada. Karena sekarang kan udah kurikulum merdeka. Biasanya di tingkat selanjutnya pun akan ada materi yang sekarang. Ya. Jadi apa yang kalian dapatkan hari ini tentang materi singkatan opini, singkatan akronim, terus kalimat fakta dan opini. Apa kalimat fakta? Apa kalimat fakta? Ya, apa opini? Apa singkatan? Apa singkatan AU? Hah? Huruf awal? Apa huruf awalnya? Gabungan huruf awal. Kalau akronim gabungan dari suku. Ya, berarti alhamdulillah ya. Nah, sebelum ditutup, kita akan menyanyikan lagu Manuk Dacali. Nah, yang tadi sudah apa? Oh, kalau belum apa malu ya sebagai orang Jawa Barat. Karena ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Dan untuk minggu besok, ya berarti nanti kita akan beralih ke materi tentang huruf besar atau kapital dan huruf kecil. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih dan pastinya mohon maaf atas segala yang disampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.